Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah multimedia, yaitu lebih tepatnya untuk studi kasus pengolahan data toko. Yang pertama yang harus teman-teman buat adalah membuat data barang. Ya, di sini ganti nama pada sheet menjadi data barang. Kemudian dalam sheet tersebut hilangkan grid line pada tab view, checklist grid line-nya seperti itu ya. Kemudian tambahkan button untuk link ke menu utama. Dan di bagian isi kode barang, klik kanan, pilih format cell, klik custom, di bagian tipe tuliskan kode berikut ya. Ini kodenya. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan untuk sheet data barang. Oke, langsung saja kita ke Excel, teman-teman. Oke ya. Di sini saya sudah buat karena ini di input manual, jadi saya buat di awal tadi ya. Untuk merubah ini saya yakin teman-teman sudah tahu ya, tinggal ke sini saja. Oke ya, di sini saya pilih warna hijau. Oke, berikutnya di sini untuk bagian kode, teman-teman tinggal klik kanan seperti yang tadi di modul ya, tinggal klik kanan. Kemudian di sini di format cell teman-teman klik ya, pilih di sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, agak sedikit lama teman-teman. Oke, ya di sini ada di kategori ada pilih custom ya. Di sini teman-teman pilih custom. Kemudian di generalnya teman-teman ketikkan kode yang tadi ya di sini. Oke, seperti itu, tinggal teman-teman klik OK. Oke, berikutnya di sini teman-teman tinggal drag saja ya. Kemudian di sini teman-teman cukup ketikkan angka saja ya. Kemudian tinggal enter. Seperti itu. Nah, gampang kan ya teman-teman. Kemudian di sini untuk pengingat, misalkan di sini teman-teman blok saja, kemudian ke data validasi supaya teman-teman tidak lupa ya. Sini. Kemudian di input message-nya tambahkan cukup ketik angka saja supaya tidak lupa ya, tinggal di klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi biar teman-teman nggak lupa gitu. Berikutnya kita tambahkan button untuk ke menu utama ya. Di sini ke save ya. Yang ini, pilih yang ini. Oke, kemudian kita ganti untuk formatnya ya teman-teman. Sini kita ganti. Misalkan saya pilih yang ini ya. Oke, misalkan seperti ini ya teman-teman. Ini nanti untuk ditambahkan hyperlink ke menu utama. Oke, berikutnya ketika kita sudah membuat form data barang, berikutnya adalah membuat form persediaan. Caranya sama ya teman-teman.
ganti nama pada sheet menjadi persediaan, kemudian hilangkan grid line pada tab view, kemudian unchecklist grid line-nya, dan tambahkan button untuk link ke menu utama, seperti itu. Dan ini tampilan untuk tabel persediaan ya. Oke. Di sini saya sudah buat. Nah, ini untuk tabel persediaannya. Yang saya tulis ini adalah yang tidak harus pakai rumus ya teman-teman. Di sini untuk kode barang saya menggunakan data validasi, jadi tinggal ke data, kemudian ke data validasi, ya, kemudian ke setting. Berikutnya pilih yang list ya seperti biasa. Kemudian ini di search-nya teman-teman arahkan ke sheet data barang. Kemudian ini teman-teman drag, tinggal di enter ya. Saya yakin teman-teman sudah paham ya untuk yang cara ini. Berikutnya ke bawahnya juga sama. Oke. Jika sudah tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini teman-teman misalkan pilih 3. Nah, bagaimana caranya supaya munculnya itu seperti yang ada di tabel referensi ini seperti itu ya. Oke, caranya sama, tinggal diklik kanan. Kemudian setelah itu ke format cell. Ya, tinggal pilih kode yang sudah teman-teman bikin. Nah, di sini ke format cell, teman-teman pilih di sini. Kemudian pilih kode yang sudah teman-teman buat tadi. Di sini ya di custom. Tinggal ditarik aja ke bawah. Sini dipilih, kemudian oke. Nah, langsung otomatis muncul ya. Berikutnya kita masuk ke Lucene. Lucene ini didapat dari unit dibagi dengan 12. Oke. Unit dibagi dengan 12 berarti sama dengan, kemudian arahkan kursornya ke unit ya, dibagi dengan 12. Kemudian teman-teman enter. Oke, ini hasilnya. Berikutnya tinggal teman-teman drag saja. Oke. Kemudian berikutnya untuk yang kode ya. Kode didapat dari unit dibagi dengan 20. Unit dibagi dengan 20. Oke, sini unit dibagi dengan 20. Kemudian enter. Oke, ini hasilnya teman-teman. Tinggal teman-teman drag saja. Kemudian untuk gross didapat dari unit dibagi dengan 144. Oke ya, unit dibagi dengan 144. Oke, sehingga diklik enter. Ini hasilnya, tinggal teman-teman lihat saja. Oke, gitu ya, caranya cukup gampang. Kemudian jangan lupa teman-teman kasih nama untuk sheetnya ya, karena nanti akan dijadikan referensi untuk di sheet-sheet berikutnya. Dan jangan lupa juga di sini tambahkan step untuk ke menu utama. Oke. Berikutnya di data barang ini ya, teman-teman jangan lupa untuk unchecklist grid line-nya. Ini sudah ya. Yang ini juga untuk yang persediaan. Tinggal teman-teman Ctrl A, kemudian unchecklist grid line-nya ya. Oke. Kemudian tampilannya jadi seperti ini. Berikutnya sudah membuat form persediaan, berikutnya adalah membuat form penjualan. Di sini sama, ganti nama pada sheet menjadi penjualan, kemudian hilangkan grid line pada tab view dan unchecklist grid line-nya, dan jangan lupa tambahkan button untuk link ke menu utama ya. Dan ini adalah untuk tampilan template yang harus dibuatnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi
Jadi di sini ada nama barang dipilih dari form daftar barang. Caranya sama, menggunakan kode data validasi ya. Kemudian untuk unit dan harga di input ya, unit dan harga di input manual. Jumlah harga otomatis muncul dengan rumus unit dikali dengan harga. Berikutnya untuk diskon di input, kemudian total potongan ini didapat dari diskon dikali jumlah harga. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya sudah buat. Oke, seperti ini ya, masih polos. Ini untuk nama, tadi kan menggunakan data validasi ya, kita ganti, kita coba menggunakan data validasi. Ya. Oke, di sini ke data barang, kemudian yang akan kita cari adalah nama barang. Ya, berarti ini yang diblok, kemudian klik enter. Misalkan yang pertama kita pilih adalah tag gelas. Ini juga sama. Misalkan kita pilih tali tambang, ya. Yang ini tali tambang maksudnya. Kemudian ini representation. Berikutnya untuk jumlah harga otomatis muncul dengan rumus unit dikali dengan harga ya. Oke, unit dikali dengan harga. Seperti itu hasilnya teman-teman. Kemudian tinggal di drag saja. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman pilih untuk ininya, teman-teman pilih yang akunting ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk total potongan didapat dari diskon dikali jumlah harga. Ya, diskon dikali jumlah harga. Oke, ini hasilnya. Tinggal di drag saja di sini misal. Berikutnya kita akan mencari harga pokok penjualan ya. Ini menggunakan rumus if error. Oke. Di sini kita hapus dulu. Ini untuk yang ongkir ya. Oke, untuk HWP tadi menggunakan rumus if error ya. Sini sama dengan if. Oke, kita pilih yang if error.
seperti ini ya hasilnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus if error. Jadi kalau misalkan C6-nya atau ya nama barangnya kosong, maka berarti hasilnya juga kosong untuk HPP-nya. Kemudian kita mencari data secara vertikal ya, atau menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk yang HPP ini menyesuaikan dengan sheet persediaan seperti itu. Kemudian ke bawahnya tinggal teman-teman drag saja. Nah, seperti itu ya. Berikutnya untuk yang bulan itu menggunakan rumus mul ya teman-teman. Di sini sama, kita menggunakan rumus if terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan rumus is blank. Berikutnya ini ya, kita arahkan ke yang tanggal itu. Jadi kalau misalkan B6-nya kosong, maka bulannya juga kosong gitu ya. Untuk sel bulannya berarti kosong juga. Oke, setelah itu tinggal di enter. Ini hasilnya. Ke bawahnya tinggal teman-teman drag saja. Kemudian untuk total bayar itu didapat dari ya, ini menggunakan sama dengan, kemudian dapat dari jumlah harga dikurangi dengan total potongan ya, kemudian ditambah dengan ongkir, maka ini hasilnya. Oke, tinggal di drag saja seperti biasa. Berikutnya untuk yang profit ini dapat dari ya, ini menggunakan rumus if error. Kemudian ini jumlah harga dikurangi dengan dikurangi dengan HPP ya teman-teman. Kemudian dikurangi dengan total potongan. Berikutnya ditambah dengan ongkir. Ya. Jadi di sini jumlah harga dikurangi dengan HPP, kemudian dikurangi dengan jumlah total potongan, dan ditambah dengan ongkir seperti itu ya. Kemudian jadi selain itu hasilnya kosong ya. Oke, seperti ini hasilnya, tinggal di drag saja. Oke, ini supaya ada RP-nya ya, di awal kita harus menggunakan accounting. Ini jadi tadi kalau misalkan if error, jadi misalkan tidak ada datanya atau tidak sama seperti itu, maka hasilnya bukan muncul error tetapi munculnya adalah strip seperti itu. Maka di sini yang muncul adalah strip ya teman-teman, seperti itu. Kemudian berikutnya jika sudah buat untuk yang penjualan, berikutnya adalah membuat form pembelian ya. Oke, caranya sama ya seperti yang tadi. Kemudian ini untuk template-nya. Oke, kita pilih ke Excel teman-teman. Ya, ini lupa belum saya unchecklist, kita blok terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ke view dan unchecklist kredit lainnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Berikutnya kita buat form pembelian barang. Sini ya. Klik kanan, kemudian pilih insert. Berikutnya pilih yang worksheet. Responding ya teman-teman. Oke, di sini kode barang didapat dari form daftar barang. Ini menggunakan rumus if error ya teman-teman. Kemudian untuk unit dan total harga di input manual ya, tidak menggunakan rumus. Berikutnya untuk HPP itu menggunakan rumus if error. Oke. Nah, ini kita pilih worksheet.
Kemudian jangan lupa teman-teman kasih nama pembelian. Seperti ini ya. Untuk tampilannya, kita lihat lagi tampilannya. Ini kebetulan saya belum buat ya teman-teman. Oke, sini. Misalkan saya copy dari sini ya, dari yang data barang. Oke, di sini kita ganti. Gagal ya teman-teman, tidak bisa dikopas. Misalkan saya copy yang bagian sini saja. Oke, kita kopas terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan saya kopas di yang sini ya. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu. Ini menjadi pembelian ya. Kemudian untuk sininya yaitu pembelian barang ya. Ini untuk pembelian barang, kita lihat di sini saja ya teman-teman. Di sini yaitu kode barang. Kemudian di sini nama barang. Kemudian di sini nama supplier. Oke, kemudian di sini unit, total harga, dan HPP. Oke ya. Seperti ini.
Oke, jadi ini untuk kode barang menggunakan rumus if error ya teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, jadi mengambil data secara vertikal. C4 lagi ya teman-teman. Kemudian di sini ke data barang. Kemudian kita blok dari sini sampai dengan sini ya. Kemudian berikutnya yang kita ambil adalah kode, maka di sini kita pilih 2 ya, kita masukkan 2. Kemudian di sini false karena kita akan mencari nama yang sama persis atau nilai yang sama persis. Oke. Kemudian nah, jika sudah seperti ini tinggal diklik enter. Hasilnya kenapa kosong? Karena untuk nama barang belum ada ya teman-teman. Jadi kita tekan terlebih dahulu. Ini misalkan tali panjang. Oke, untuk yang terakhir yaitu roti sandwich. Ini ya teman-teman untuk hasilnya. Oke. Di sini kita tambahkan juga untuk format selnya. Kemudian pilih yang ini ya teman-teman, dan otomatis akan muncul seperti ini. Ini ya, nah otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian untuk HPP ini juga sama, menggunakan rumus if ya teman-teman, seperti ini. Di sini saya menggunakan rumus round up. Di sini total harga dikurangi dengan unit ya, kita dibagi masuk ke sini. Seperti itu ya hasilnya teman-teman. Jadi untuk fungsi round-off ini fungsinya adalah untuk membulatkan bilangan atau angka ke atas gitu ya. Jadi ini ketika teman-teman bagi dari F4 dibagi dengan E4 itu hasilnya 1, lebih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibulatkan ke atas maka hasilnya adalah 2000 seperti itu. Yang ini juga sama, hasilnya sekitar 800 ya, 800 ke sana kalau misalkan 60 dibagi dengan 70 seperti itu. Jadi round up itu adalah membulatkan angka ke atas seperti itu ya teman-teman. Berikutnya, oke, sudah habis materinya. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.
yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, satu lagi jangan lupa, ini nanti kita lanjutkan untuk nge-hyperlink ke menu utamanya. Jadi nanti kita lanjut di part berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.